Kebaikan Roman Reigns menjelang Natal. WWE akan collab dengan Stranger Things. Jaka Fatu akan return dengan Zilla Fatu. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Kebaikan Roman Reigns menjelang Natal. Menjelang Natal, restoran Mimis Ravioli ngebagiin cerita keren lewat Instagram soal bintang WWE Roman Reigns yang nganterin pizza ke anak-anak sakit di rumah sakit. Ini isi lengkap postingannya. Aku nggak tahu kamu udah tahu cerita hidup orang ini atau belum, tapi dia adalah pahlawan sejati. Ini 2 hari sebelum Natal dan dengan semua uang yang dia punya, dia masih nyempetin waktu buat ngambil pizza sendiri dan nganterin ke anak-anak sakit di rumah sakit. Orang kayak gini udah jarang banget sekarang, inilah yang namanya pahlawan di dunia nyata. Aku bangga bisa manggil Joe atau Roman Reigns sebagai teman kami. Terima kasih udah mampir, nyapa dan bawain pizza buat anak-anak. Sebuah kehormatan buat kami bisa nerima kamu di tempat kami. Terus lakuin hal baik kayak gini dan terus tularkan kebaikan ke orang lain. Tuhan menciptakan orang-orang seperti kamu buat bikin dunia ini jadi tempat yang lebih baik. Terima kasih. Dari keluargaku buat semuanya, terima kasih banyak. Hari ini aku berdiri di dapur Mimi selama 10 jam penuh dan kami nggak bakal berhenti sampai semua pesanan kelar. Kami benar-benar diberkati. Keluargaku, teman-temanku, dan para pekerjaku. Dan kami berterima kasih ke kalian semua. Gila sih, Roman Reigns di luar ring emang beda kelas. Menurut kalian, apakah Roman Reigns harus jadi WWE Champion lagi? Komen di bawah. WWE akan collab dengan Stranger Things. Netflix akhirnya resmi ngumumin tanggal buat episode crossover antara WWE dan serial hit Stranger Things. Serial sci-fi supernatural ini udah lama banget jadi andalan Netflix. Sementara WWE sendiri baru gabung ke platform itu di bulan Januari tahun ini. Sebelumnya ada laporan yang sempat ngebocorin kalau acara andalan WWE, Raw, bakal kolaborasi sama Stranger Things buat promosi crossover. Nah sekarang, beberapa hari setelah bocoran itu keluar, Netflix beneran ngasih konfirmasi resmi, lengkap sama tanggalnya. Lewat postingan di sosial media, Netflix ngumumin kalau crossover ini bakal terjadi di episode Raw tanggal 5 Januari yang digelar di Barclays Center, Brooklyn. Di postingan itu juga ada video teaser yang nge-hype episode spesial ini. Ini bakal jadi Raw pertama di tahun 2026, sekaligus peringatan 1 tahun Raw tayang di Netflix. Dan buat match utamanya, CM Punk bakal mempertahankan World Heavyweight Championship melawan Bron Breakker dari The Vision. Sementara itu di sisi lain, Stranger Things lagi jalanin musim kelima sekaligus musim terakhirnya. Volume 1 yang berisi episode 1-4 udah tayang dan volume 2 dijadwalkan rilis pas hari Natal 26 Desember 2025 dengan episode 5-7. Setelah itu bakal ditutup dengan finale 2 jam di malam tahun baru 31 Desember atau 1 Januari di Indonesia. Menurut kalian, apakah kalian excited ke episode WWE collab dengan Stranger Things ini? Komen di bawah. Jaka Fatu akan return dengan Zilla Fatu. The Samoan Werewolf Jaka Fatu udah absen sejak SmackDown tanggal 18 Oktober, di mana dia diserang misterius di backstage sebelum matchnya lawan Drew McIntyre. Kabarnya, Jacob memang ditulis keluar dari TV karena cedera asli. Padahal sebelumnya dia lagi disiapin buat masuk ke berebutan Undisputed WWE Championship. Tapi begitu dia balik nanti, bisa aja dia datang dengan niat balas dendam dan bawa Zilla Fatu bareng dia. Sampai sekarang, identitas penyerang Jaka Fatu masih misterius. Awalnya semua jari nuju ke Drew McIntyre, tapi Drew udah ngebantah keterlibatannya. Storyline ini kemungkinan besar bakal lanjut begitu Jacob balik ke TV dan dia bisa aja dapat bantuan dari sepupunya Zilla Fatu. Zilla sendiri masih berumur 26 tahun dan dia bisa aja debut di WWE buat ngebentuk tim brutal bareng Jaka Fatu. Baru-baru ini Zilla juga sempat bersinggungan sama bintang NXT Ricky Sainz yang bikin Zilla kalah di Reality of Wrestling. Anggota The Bloodline di dunia nyata ini udah ngetis bakal muncul di NXT buat balas dendam ke The Absolute. Skenario yang mungkin Zilla debut di NXT, ngincar Ricky Sainz dulu lalu naik ke SmackDown buat gabung sama Jaka Fatu. Duo Samoan ini bisa ngacak-ngacak brand biru dimulai dengan ngabisin siapapun yang ternyata nyerang Jacob di backstage. Tapi ya, semua ini masih spekulasi, sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi dari WWE. Menurut kalian, apakah Zilla Fatu sudah siap masuk WWE?
Komen di bawah. Seth Rollins bela WWE dan Arab Saudi. Walaupun sebagian kontroversi udah mereda selama bertahun-tahun, hubungan WWE dengan Arab Saudi masih jadi ganjalan buat sebagian fans, terutama karena catatan hak asasi manusia di negara tersebut. Dan sekarang, waktu WWE bersiap buat ngadain Royal Rumble di Arab Saudi Januari ini, lalu disusul WrestleMania pertama di sana, WrestleMania 43 di tahun 2027, Seth Rollins kelihatannya udah capek banget dengan kritik soal ini. Waktu tampil di podcast More Stories bareng Jay Moore, Seth nyebut soal WWE yang bakal ngadain Rumble di Saudi. Moore pun nanya apakah WWE dapat banyak kritik, mirip kayak para komedian yang kena hujat karena tampil di Saudi awal tahun 2025. Sebagai respons, Rollins langsung pasang badan dan ngasih sudut pandangannya soal tampil di Timur Tengah. Kami udah kesana 6 tahun dan 6 tahun juga kami terus dikritik, kata Rollins. Ya jelas kami dikritik. Oh, itu duit berdarah. Ya terus kenapa? Kami juga dibayar sama Amerika. Menurut kamu nggak ada duit berdarah di sana? Ayolah. Tapi gini, udah 6 tahun kami kesana dan jujur aja, waktu pertama kali kesana tahun 2019, aku juga skeptis. Aku mikir aku nggak yakin soal ini, aku nggak tahu perasaanku gimana. Tapi pas kami kesana, perubahan budaya dan penonton di acara kami selama 6 tahun ini tuh gila banget. Awalnya nggak ada perempuan di show, nggak ada perempuan di backstage, nggak boleh ini itu. Sekarang kami kesana dan rasanya kayak show WWE biasa. Fansnya banyak banget perempuan, lokal juga. Menurut kalian, apakah orang Barat itu terlalu stereotipikal ke orang Arab? Komen di bawah. Update kontrak Seth Rollins di WWE. Dalam kemunculan Seth Rollins baru-baru ini di podcast More Stories, Rollins ditanya soal berapa lama lagi kontraknya di WWE bakal berjalan. Jawaban Rollins simpel banget, 3 tahun. Rollins sendiri udah bareng WWE sejak tahun 2010, waktu pertama kali dia tekan kontrak developmental dan mulai karirnya di NXT. Menurut kalian, apakah Seth Rollins akan selamanya di WWE? Komen di bawah. Lebih susah WWE daripada lawan Floyd Mayweather, kata Logan Paul. Waktu tampil di ESPN First Take, Logan Paul ditanya soal perbandingan tingkat kesulitan tampil di WWE dibanding bertinju lawan Floyd Mayweather. Dan jawaban Logan ya khas Logan Paul. Ini pertanyaan yang susah, soalnya aku jago di hampir semua hal dan juga aku orangnya rendah hati banget. Dan itu bukan cuma kataku, itu kata semua orang. Tapi kalau harus milih, aku bakal bilang WWE jauh lebih sulit dibanding lawan Floyd Mayweather. Aku udah pernah bilang ini sebelumnya. Ini adalah hal tersulit yang pernah aku lakuin. Jauh banget bedanya. Tinju jelas susah, Floyd Mayweather itu luar biasa, tapi gulat itu butuh skill 360 derajat. Dimana kamu harus pakai setiap bagian dari pikiran dan tubuhmu. Sesuatu yang belum pernah aku rasain sebelumnya di bidang apapun. Entah kalian setuju atau enggak sama Logan, satu hal yang jelas, wrestling emang bukan main-main. Menurut kalian, apakah Logan Paul bisa jadi juara dunia di WWE suatu saat? Komen di bawah. Bintang top WWE emosi besar ke WWE. Pindah ke NXT, ada bintang top yang kelihatannya lagi nggak seneng sama WWE gara-gara insiden terbaru. Di episode NXT minggu ini, segmen pembuka nampilkan Lola Vice lawan Izzy Dame dari The Culling. Shawn Spears yang ada di ringside coba ikut campur buat ngebantu Izzy, tapi usahanya digagalin sama Tatum Paxley. Mantan juara NXT Women's itu tiba-tiba nerobos set sambil bawa chainsaw dan langsung ngejar Shawn Spears. Paxley ngejar dia sampai backstage, sementara Spears panik dan berusaha kabur sejauh mungkin. Gak lama setelah itu, Shawn Spears curhat di X ngeluh soal lingkungan kerja yang menurut dia gak aman dan jelas kelihatan keselnya sama WWE. Ini permohonan resmi dan publiku bahwa aku kerja di lingkungan yang tidak aman. Siapa sih yang pakai gergaji mesin? Orang gila, itu siapa? Buat konteks, Tatum Paxley sebelumnya adalah bagian dari The Culling dan sempat merebut gelar NXT Women's Champion dari Jacy Jayne. Tapi kemudian, fraksi itu malah mengkhianati Paxley dan bikin dia kehilangan gelarnya di pertandingan ulang. Sejak saat itu, Paxley jelas ngejar balas dendam ke mantan stablemate-nya. Karena gangguan Paxley di episode NXT minggu ini, Izzy Dame jadi terdistraksi dan akhirnya kena spinning backfist dari Lola Vice yang bikin Lola keluar sebagai pemenang. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan karakter Tatum Paxley? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu.
Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we